Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Mela Manja. Dari sudut ruang bicara kita bicara ya. Sahabat Ruang BK, kali ini kita kedatangan tamu yang mana kita bisa berbincang-bincang dan bertukar pikiran ya dengan salah satu bintang tamu kita saat ini. Kita langsung aja sapa Ibu Rivia. Halo, selamat siang Ibu Rivia. Halo Ibu Mela, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Rivi sehat? Alhamdulillah. Ya, lagi sibuk apa sekarang Bu Rivi? Sekarang sibuk apa ya? Jadi sahabat, Bu Rivia di sini adalah salah satu pengajar di sekolah kita tercinta dari SMA Negeri 1 Cidahu, yang mana beliau adalah pengajar dari salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran BK. Betul ya Bu Rivi? Iya betul. Kalau ngomongin BK nih ya, sebetulnya pengalaman saya waktu saya SMA nih Bu Rivi, yang namanya BK itu adalah khusus untuk orang-orang yang punya permasalahan ya, permasalahan baik itu permasalahan pribadi ataupun permasalahan mungkin dengan sekolah. Nah, kalau penilaian sahabat sendiri gimana sih guru BK, atau untuk menurut gurunya itu sebetulnya BK itu apa? Ya memang dari dulu itu BK dikenalnya sebagai polisi sekolah ya. Polisi sekolah. Ya, jadi apa? Yang menangani kasus-kasus betul, yang ada di sekolah ya. Khusus gitu ya. Ya betul sekali sahabat BK. Jadi guru BK, kalau BK di sini ruang BK bicara kita, tapi kita ya, berbeda maksudnya. dengan BK yang diampu oleh Bu Rivia di sini. BK di sini berarti bimbingan konseling ya. Bimbingan dan konseling. Jadi ada perbedaan. Jangan menyamakan antara ruang BK dan BK dengan bimbingan konseling ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang BK, yaitu bimbingan konseling. Buat sahabat ruang BK di sini boleh mendengarkan nanti paparan langsung dari Bu Rivia. Ya. Jadi Bu Rivi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan, yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama, perkenalan dulu lah tentang apa sih bimbingan konseling itu. Oke, untuk sahabat berarti ya, sebutannya sahabat ya. Ruang BK gitu. Iya betul. Kayak sahabat Ruang BK dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang bimbingan dan konseling ya. Bimbingan dan konseling itu sebenarnya cakupannya itu untuk semua siswa, Bu Mela. Untuk seluruh siswa. Ya, jadi cukup luas ya. Iya, jadi tidak hanya yang bermasalah saja gitu, istilahnya bermasalah saja, atau untuk siswa yang ya mungkin secara akademik kurang misalnya gitu ya. Tidak, tapi BK untuk semuanya gitu. Jadi yang sekiranya memang peserta didik yang di bawah ya ditingkatkan gitu. Kemudian yang sudah meningkat, sudah berada di tahap atas nih sudah bagus gitu ya dikembangkan lagi gitu ya, lebih ditingkatkan lagi. Lagi. Tapi identiknya begini loh, untuk BK sendiri itu seperti tadi yang Ibu katakan bahwa BK itu adalah polisinya sekolah. Artinya BK itu menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ya, dan biasanya kasusnya sangat banyak sekali ya, sangat variatif, kayak kasus-kasus kenakalan remaja. Nah itu kan seperti itu kan ya. Jadi gimana sih sebetulnya BK itu mencakup apa saja gitu? Ya, sebenarnya cakupan BK itu ada 4, difokuskan ke 4. Ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Iya, fokusnya itu ke 4 hal aspek tersebut. Itu. Ya. Menarik ya. Nah, ini untuk karir. Jadi sahabat, kalau saya sendiri saya lebih tertarik ke karir ya. Karir itu maksudnya seperti apa ya? Oke, mungkin sahabat Ruang BK di sini kebanyakan menganggap bahwa karir itu pekerjaan ya? Pekerjaan. Rata-rata seperti itu mungkin menganggapnya. Jadi yang namanya karir itu mungkin kedepannya akan seperti apa gitu kan ya? Pekerjaan kita itu akan seperti apa, mungkin begitu. Iya, banyak di antara sahabat-sahabat semua yang menganggap bahwa karir itu sama dengan pekerjaan. Padahal gitu ya sepemahaman saya gitu, memang pekerjaan itu bagian dari karir. Pekerjaan bagian dari karir. Tapi pengertian karir sendiri itu luas gitu. Jadi tidak hanya bekerja. Jadi karir itu kalau misalnya kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, KBBI. Iya, KBBI. Karir itu sebagai perjalanan hidup. Perjalanan hidup, jadi perjalanan hidup seseorang. Iya, betul. Maka harus dimulai, harus ada start ya berarti Iya. Jadi memang prosesnya itu tidak sembarangan gitu. Jadi ada pengenalan, ada eksplorasi dan sebagainya gitu. Tadi ya,
karir itu perjalanan hidup seseorang dan pekerjaan itu termasuk di dalamnya gitu. Di dalam karir Iya, tersebut. bagian Iya. dari karir. Tapi kalau yang disebut karir adalah perjalanan seseorang. Iya, Nah, untuk mengawali karirnya nih, biasanya sahabat-sahabat di sini atau mungkin untuk anak-anak SMA ya, karena Bu Rivi di sini kan mengampu mata pelajaran BK di SMA ya. betul. Apa sih yang harus dipersiapkan supaya mungkin karirnya ke depan itu bisa lebih cemerlang gitu? Dari awal gitu ya, dari Oke. awal. Nah, untuk SMA sendiri sebenarnya proses karir itu dimulai sejak peserta didik memilih jurusan Memilih di SMA. jurusan. Ya, Berarti dari awal dong. Iya, betul. Karena kalau dulu kan jurusan itu dimulainya ketika kita naik ke kelas 11. Iya. Itu waktu zaman saya sekolah seperti itu. Tapi kalau sekarang jadi pas kita dari SMP nih mau ke SMA, mau ke tingkat SMA, nah kita udah langsung dihadapi, ini kita mau jurusan apa nih? Bahkan kan kadang-kadang kan kita bingung nih ya. Aduh, ini IPA apa IPS ya, atau bahasa mungkin gitu kan ya. Berarti dari awal itu harus sudah ditentukan terlebih dahulu berarti Iya, ya. betul. Prosesnya itu dimulai dari awal, dari sejak dia memilih jurusan gitu ya, Oke. antara IPA, IPS. Kalau di kita kan hanya ada IPA, IPS ya, mungkin di sekolah lain ada bahasa juga atau Iya. mungkin keagamaan mungkin ya untuk di MAN gitu ya. Sebentar, artinya siswa harus menentukan cita-cita dulu baru mungkin mereka bisa memilih jalan gitu atau gimana? Nah, karena memang dari awal pemilihan jurusan itu memang ada apa ya? Ada kelanjutannya gitu. Ada kelanjutan, Baik dia oke. akan melanjutkan ya lebih khusus untuk yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi sih gitu. Kalau misalnya untuk yang bekerja ya bisa sih ada pengaruhnya gitu, tapi mungkin apa ya tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak terlalu berpengaruh ya, betul sekali. Jadi awalnya adalah pemilihan dulu ya, pemilihan jurusan mungkin yang dikatakan tadi seperti Bu Ripi. Lalu setelah itu gimana? Sebenarnya setelah memilih jurusan kan di sekolah ada ekskul. Iya, ada ekskul. Nah, ekskul juga sebenarnya mempengaruhi. sebagai proses gitu, proses dari karir tersebut. individu ya. Apa ya, mengenali potensinya gitu kan, mengenali minatnya gitu, dan itu proses gitu, bagian dari pengenalan karir, kemudian eksplorasi karir gitu ya. Dan mungkin salah satu wadah juga di mana kita bisa mengembangkan bakat kita tuh sebetulnya ke arah mana sih? Nah, bisa kita mengikuti dari eskul yang ada di sekolah ini. Nah, jadi sahabat, buat adik-adik ya di sini ya, silahkan cari atau pilih-pilih eskul yang memang sesuai dengan bakat dan minat kemampuan kita begitu ya. Lalu next lanjut lagi setelah hal tersebut, setelah karir tadi. Kenapa proses karir itu dimulai sejak dia memilih jurusan? Karena nanti pada saat lulus gitu ya, setelah lulus kemudian dia berencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, itu ada pilihannya nanti Bu Mela. Jadi ada jurusan yang termasuk ke rumpun Soshum itu IPS, dan ada jurusan yang apa ya termasuk ke rumpun Saintek gitu, IPA. Artinya untuk yang IPS bisa mengarah ke Soshum, ke universitas-universitas atau jurusan-jurusan yang mengarah ke situ, dan yang IPA bisa ke sains seperti itu ya. Betul. Artinya kalau seperti itu berarti tidak bisa lintas. Bisa, tapi ya sebaiknya gitu ya, sebaiknya linear gitu. Sebaiknya linear karena walaupun sedikit kita punya dasar seperti itu. Betul, seperti itu. Artinya bisa lintas, tetapi mungkin dasarnya sedikit dan kurang ini juga gitu ya. Nah, menarik sekali ya Bu Ripi. Jadi anak-anak itu dari mulai kelas 10 mungkin sudah bisa tertata ya, ketika kita nanti setelah lulus gitu kita menyesuaikan dengan jurusan yang saat ini kita tempuh gitu, nanti yang cocoknya yang mana, yang pantasnya kemana gitu ya. Nah, berarti ini ya pengetahuan juga ya untuk sahabat-sahabat yang di SMP gitu ya, yang akan sebentar lagi adik-adik SMP akan melanjutkan ke SMA gitu. Nah, silakan pikirkan dari sekarang gitu. Jadi tidak hanya asal pilih aja jurusan ya, apalagi misalnya terpengaruh orang tua atau pihak luar, teman-temannya gitu teman-teman yang paling utama ya. Gitu. Jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri nih, sama kita harus bisa mengkaji diri kita, kita kemampuannya ada di mana. Nah, sesuaikan dengan kemampuan kita seperti itu ya. Next Bu Rivi, masih tentang karir ya. Jadi selama anak tersebut memilih karirnya, memilih jurusannya. Nah, ketika di universitas yang akan dia
yang akan dia empuh tadi. Iya. Nah, apakah akan terjadi kesulitan atau kesulitan seperti apa yang akan ditempuh oleh anak-anak didik kita? Kesulitannya kalau misalnya tidak linear, misalnya gitu. Iya. Atau oke, kalau misalnya tidak linear, ya sebenarnya di perguruan tinggi juga kita akan belajar dari awal lagi ya, dari Dari awal dasar lagi, lagi gitu. iya. Memang tergantung dari kemampuan dan kemauan mahasiswanya gitu ya, mahasiswa tersebut, barunya iya. gitu ya. Tapi memang di perguruan tinggi itu pada saat pendaftaran, malah jadi peraturannya itu apa ya? Ya seperti yang saya tadi bilang gitu. Kalau misalnya ingin ke jurusan dengan rumpun soshum, gitu, Iya. ya berarti nanti juga ada tes gitu, Ada ada tesnya. tes berupa soal-soal IPS Iya, seperti iya, itu. iya. Kalau misalnya jurusan yang kita ambil nanti rumpun saintek, ya berarti kita juga pada saat tesnya itu pelajaran-pelajaran IPA. Iya. Seperti itu. Cuman kan gini, kadang-kadang anak-anak itu nggak ngerti ya, ya sebagai anak SMA nggak ngerti juga. Ini kita yang tahu cuman sekolah aja kan seperti itu kan. Nah, mungkin hanya beberapa anak yang memang mengerti kepada hal tersebut. Nah, apalagi orang tua gitu kan, Kak. Karena kalau kita lihat pengaruh lingkungan juga di sini kan sangat penting sekali ya untuk kemajuan sekolahnya, untuk kemajuan anaknya, khususnya untuk kemajuan anaknya sendiri gitu. Nah, apa sih sebetulnya kiat dari guru BK supaya kalau seluruhnya nggak mungkin, minimal setengah siswa yang ada di sebuah sekolah itu mereka mau melanjutkan gitu. Sementara kan kita tahu bahwa di tempat kita gitu ya, khususnya di pelosok itu kan minat ataupun bakat seseorang untuk melanjutkan ke universitas itu sangat rendah gitu Bu. Jadi kiat-kiatnya seperti apa? Ya kalau misalnya ingin sukses ya perlu kerjasama gitu dari berbagai pihak Dari gitu ya, berbagai baik pihak. pihak sekolah, kemudian dari Lingkungan, orang tua. ya peserta didik itu sendiri dan juga orang tuanya gitu. Memang di sini apa ya, saya kesulitan untuk sosialisasi langsung gitu Dengan dengan orang orang tua, tuanya. Iya, iya. jadi kebanyakan orang tua itu tidak apa ya memberikan izin kepada putra-putrinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena mungkin kurangnya informasi gitu, Iya, atau betul ya sekali. karena tadi ya seperti Bu Mela bilang gitu, lingkungannya kan masih belum tinggi gitu ya, Iya. minat untuk melanjutkannya gitu, karena Betul. mungkin ya melihat tetangganya tidak Tidak melanjutkan ke melanjutkan. perguruan Iya, tinggi betul gitu ya. sekali. Kadang-kadang Jadi kan kita melihat tetangga ya. iya gitu kan. Jadi kan Lingkungan itu seperti itu memang iya, ya. jadi kan tidak ada contoh Tidak gitu ada ya, tidak contoh. ada contoh, tidak ada informasi yang Iya. masuk gitu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya saya tuh ingin gitu, ingin apa ya ingin ngobrol gitu kan dengan orang tua. Bahkan saya sebenarnya kalau misalnya ada peserta didik yang Bu nggak boleh kuliah misalnya sama Orang ya, tua. orang tuanya gitu, Padahal siswa tersebut ingin gitu secara ya, akademis mungkin dia mampu ya. mampu dan Iya. iya memang ada keinginan gitu. Oh ya udah, ayo orang tuanya ngobrol gitu dengan Iya. ibu, tapi memang ya mungkin karena kesibukan dan lain Karena sebagainya, kesibukan memang. iya gitu. Karena hal-hal tertentu juga Iya mungkin ya. betul. Karena kadang-kadang kalau kalau peserta didik atau anak itu kan tergantung juga sama orang tua. Nah, Kalau iya orang betul. tuanya udah deh kamu gak usah diterusin. Ya Nah, itu betul. mungkin akan jadi salah satu tantangan terberat ya untuk seorang guru BK. Ya, Bu Rivi, terima kasih Iya, atas bincang-bincangnya. Barangkali ada pesan dan kesan buat sahabat di rumah. Apa ya? Ya supaya sahabat di rumah yang mendengarkan itu merasa termotivasi gitu ya untuk melanjutkan itu gimana? Ya kalau misalnya terkendala dengan biaya, nggak usah, karena alasannya gitu ya. Iya. Kebanyakan Iya gitu ya, kebanyakan mayoritas. alasannya mayoritas itu karena biaya gitu. Ya nggak usah takut gitu, untuk sekarang itu banyak beasiswa gitu, baik Iya, dari betul sekali. pemerintah atau dari kampusnya sendiri atau dari swasta. Nah, itu nanti bisa jadi perbincangan Oke, kita next boleh, ya. boleh. Tentang beasiswa dan juga ya kartu-kartu sakti lainnya. Tentang kehidupan di Tentang kehidupan. perguruan tinggi mungkin ya, oke Iya, bisa. betul. Ya kemudian tambahan juga Bu Mela, kalau misalnya tadi kan tentang perguruan tinggi ya gitu. Kalau misalnya ada yang berminat melanjutkan ke TNI atau polisi gitu, nah Iya. kan itu ditentukan juga gitu dari awal, dari Dari pemilihan awal. jurusan IPA dan IPS itu gitu. Iya, karena mungkin akan ada nilai positif ya, apalagi yang mengikuti tes
seperti eskul lainnya seperti Nah, itu. iya. Begitu. Oke, Jadi ya usahakan dipikirkan gitu ya, dari sekarang. dipertimbangkan Iya. gitu dari awal gitu. Jangan asal. Jangan asal. Nah, kita sekolah aja ya. Nah, Jadi harus dipikirkan dari sini ya. Nah, tuh dengerin adik-adik. Karena kan seperti yang kita bilang tadi di awal gitu ya, pengertian karir dari awal itu perjalanan hidup kan Iya, gitu. Masa betul. iya sih gitu hidup kita mau asal-asalan Iya, gitu kan. betul sekali. Masa iya hidup Tidak kita ada, berawal ya. dari yang asal-asal. Nah, itu ya. Bu Ripi, terima kasih atas bincang-bincang siangnya ya. Oke, Semoga sama-sama. banyak manfaatnya untuk semua pendengar, untuk sahabat Ruang BK di sini. Kita ketemu lagi dari sudut Ruang BK, kita bicara kita. Ya, bye-bye.